Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walid, Prodi PAI semester 6 kelas non-rek. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah tafsir Tarbawi, dan saya ingin memaparkan materi yang saya bawa, yaitu potensi manusia, yang mana telah kita ketahui bahwasanya manusialah mempunyai potensi yang sangat besar, karena Allah telah tundukkan alam ini kepada kita semua. Manusia yang menghidupkan dan memakmurkan dan membangun muka bumi ini. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang hal ini, salah satunya dalam surah Al-Ibrahim ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas syamarat rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Yang artinya Allah telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit, kemudian dengan air mengeluarkan tumbuhan berbagai rezeki untukmu, dan telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar sesuai kehendaknya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Yang mana ayat ini menguatkan bahwa alam ini ditundukkan untuk kehidupan manusia, untuk mencari rezeki, pekerjaan, profesi. Maka manusia sangat berpotensi untuk memakmurkan muka bumi ini. Maka jadilah seorang tuan atau raja di muka bumi ini yang sudah disiapkan untuk kita. Sudah banyak contoh realita manusia hidup antara hewan dan tumbuhan, dan berinteraksi antara manusia dengan batu, dan manusia berpotensi menjadikan batu itu menjadi mahal dengan mengukir batu itu dan menjualnya. Dan interaksi antara manusia dengan hewan, hewan itu bisa dijadikan hewan ternak dan bisa dijual. Dan hewan ternak itu juga bisa untuk membajak sawah, yang mana bisa menghasilkan sebuah tumbuhan, buah-buahan, kayu, yang mana buah-buahannya itu bisa dijual, dan kayu itu bisa dijadikan kampak, kursi dan meja dan yang lain hingga menjadi mahal. Maka semua ciptaan Allah tidak akan disia-siakan sebagai manusia yang berpotensi memikirkan semua yang diciptakan Allah hingga semuanya itu bermanfaat untuk kita semua. Sedangkan potensi manusia dibagi dua, yaitu potensi internal dan potensi eksternal. Yang mana potensi internal yaitu yang menyatu pada diri kita sendiri. Dan potensi internal itu dibagi 4. Yang pertama potensi fitriyah, yang kedua potensi ruhiyah, yang ketiga potensi akliyah, yang keempat potensi jasmaniyah. Potensi fitriyah itu merupakan kreativitas untuk membangun dan meningkatkan potensi manusia, salah satunya dengan pendidikan. Potensi ruhiyah yaitu potensi yang diletakkan pada hati nurani kita untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Potensi akliyah itu terdiri dari panca indera, akal pikiran kita. Dengan potensi ini bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Potensi jasmani ialah kemampuan manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna, baik berupa kekuatan dan kemampuan.
Yang kedua yaitu potensi eksternal. Di samping potensi internal yang melekat pada diri manusia, Allah juga disertai potensi eksternal sebagai pengaruh pembimbing potensi-potensi internal agar berjalan dengan kehendak Allah. Yang pertama, potensi huda. Potensi huda itu potensi apa? Potensi ialah petunjuk Allah yang mempertegas nilai kebenaran yang Allah turunkan kepada Rasulnya untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus dan benar. Potensi alam ialah untuk membimbing umat manusia melaksanakan fungsinya, karena semua ciptaan Allah sangat indah dan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita coba renungkan semua ciptaan Allah, tapi jangan pernah kita merenungkan atau memikirkan Sang Pencipta. Bapak Muhammad Quraish Shihab, potensi manusia didefinisikan sebagai makhluk yang mulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan dibekali potensi atau fitrah yang merupakan bahwa sejak lahir yang sifatnya suci atau lebih cenderung kepada kebaikan. Dan ingatlah, jangan jadi orang bodoh dan zolim, karena ilmu adalah kunci amanah dari masyarakat. Dan untuk mengetahui perubahan zaman dengan ilmu pendidikan dan ilmu agama yang selalu membimbing kita. Dan jangan pernah kita merenungkan Sang Pencipta, tapi kita renungkanlah apa yang diciptakan untuk kita semua, karena kita semua berpotensi untuk memakmurkan dan membangun, menghidupkan muka bumi ini menjadi lebih baik. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.